Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Bubun, di channelnya Pat Sekawan Channel. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri pesugihan tuyul. Apa cerita kelanjutannya? Kita lanjutkan. Dan selamat mendengarkan. Cekedok. Cerita ini berawal dari keluarganya Pak Sumarna. Beliau adalah sosok pekerja keras, gigih dalam bekerja yang terbilang keluarganya sederhana, tapi dia sangat miskin di dusunnya tersebut. Dari hari ke hari Pak Sumarna bekerja hanyalah menjadi pemulung, mengumpulkan barang-barang bekas lalu dia jual, dan perharinya itu beliau mendapatkan 10.000, 20.000, dan untuk membiayai anak istrinya. Terkadang uang segitu pun tidak cukup menurut beliau untuk menafkahi anak istri. Ejekan demi ejekan dan tetangga-tetangga, atau anak-anak yang sekolah, anaknya pun diejek, dan ejekan dari tetangganya itu pun sangat keras, sampai Pak Sumarna tersebut istighfar dan terus berdoa kepada Sang Kuasa, meminta dan meminta. Alhasil beliau cukupnya makan dan minum dan bisa menafkahi anak. Pak Sumarna tidak menghiraukan omongan tetangganya. Beliau terus mencari nafkah, dan suatu hari beliau merenung di bawah pohon besar di tengah hutan sembari beristirahat dan mengumpulkan aqua barang bekas tersebut. Singkat cerita, Ya Allah, saya harus kemana lagi cari nafkah buat anak istri saya ya. Walaupun alhamdulillah segini juga cukup, tapi tidak mencukupi untuk anak istri saya. Saya harus gimana lagi mencari yang lebih kesuksesan ini. Ya Rob. Pak Sumarna mendumel dalam hatinya, dan ia terus merenung dan terus berdoa sembari ngopi di bawah pohon besar tersebut. Tiba-tiba ada sesosok kakek yang menghampiri Pak Sumarna di pohon tersebut, dan Pak Sumarna pun kaget dibuatnya. Cara datang tiba-tiba, dan sosok kakek tersebut menghampiri Pak Sumarna dan menyapa Pak Sumarna. Kamu kenapa, Dok? Dari tadi aku perhatikan kamu ini melamun dan ngedumel sendiri. Sebenarnya ada apa, Dok? Sampai kamu melamun dan ngedumel. Kalau misalnya boleh aku bantu untuk ceritakan, barangkali aku bisa bantu. Lalu sesudah Pak kakek tersebut berbicara dengan Pak Sumarna, dan Pak Sumarna pun tersentak kaget dibuatnya oleh kakek itu.
Dan Pak Sumarna menjawab ucapan si kakek tersebut. Kok kakek bisa tahu sih, Kek? Isi hatiku, aku sedang apa? Apakah kakek orang sakti ya, Kek? Dan si kakek tersebut tertawa. Pak Sumarna tetap kebingungan dan penasaran, ingin bertanya kepada beliau yang tak tahu datang arahnya dari mana. Nggak usah heran, Dok. Aku ini siapa dan tak perlu tahu kamu siapa saya. Kalau kamu ingin cepat kaya atau kehidupanmu berubah drastis, yuk ikuti kakek. Dan apakah kamu siap segala situasinya, konsekuensinya? Si kakek tersebut langsung menawarkan kepada Pak Sumarna. Dan Pak Sumarna pun langsung menyaut dan menjawab ucapan si kakek tersebut. Langsung merespon dan si kakek tersebut. Ya kalau itu sih, Kek, aku mau banget karena kehidupanku hari ini memang agak kurang baik, Kek, dalam masalah materi. Makanya itu aku sangat banyak pikiran dan ngedumel. Ya kalau misalnya kakek menawarkan dan tata caranya seperti itu, aku siap, Kek. Apapun yang kakek turutkan, kakek suruh akan aku turutkan, Kek. Pak Sumarna langsung menjawab seperti itu dan kayaknya dia tertarik dengan ucapan si kakek tersebut. Dan sudah tidak menghiraukan lagi apapun resikonya. Singkat cerita, lalulah Pak Sumarna berbincang dengan si kakek tersebut. Dan si kakek tersebut langsung merespon ucapan Pak Sumarna. Apakah kamu sudah bulat tuh ingin benar-benar kamu cepat kaya dan tahu resikonya? Kalau kamu siap dan benar-benar, ayo sekarang kita ikuti kakek ke tengah hutan larangan. Pak Sumarna pun langsung merespon ucapan si kakek tersebut. Dan dia berkata kepada sang kakek, Baiklah, Kek, kalau misalnya itu yang harus aku lakukan, ayo, Kek, sekarang jangan dilama-lamakan lagi. Mari kita berjalan kemana yang arah kakek tuju. jawab Pak Sumarna kepada si kakek tersebut. Dan singkat cerita, beliau pun langsung mengikuti kakek tersebut ke tengah hutan. Karena perjalanan jauh, Pak Sumarna pun tidak bawa air dan apapun sudah ngos-ngosan melihat berjalan sangat jauh ke arah hutan. Dan Pak Sumarna berkata kepada sang kakek, Kek, apakah masih jauh, Kek? Kok nggak nyampe-nyampe, Kek, sampai saya ini keringetan, Kek. Adakah segelas air atau apa, Kek? Aduh, Kek, nggak kuat, Kek. Gimana ini, Kek? si kakek menjawab, lalu menjawab ucapan Pak Sumarna. Tenang, Dok. Bentar lagi nyampe. Kamu sabar, hitung-hitung ini adalah ujian untuk kamu mencapai kesuksesan. Iya deh, Mbak, Kek. Kalau gitu, Singkat cerita, sampailah Pak Sumarna dan kakek tersebut di tengah hutan larangan yang
Si kakek tuju dan si kakek tiba-tiba berkata kepada Pak Sumarna. Do, kamu itu kan ada batu besar. Di situ kamu harus bertapa dulu ya Do. Sampai ada datangnya sesosok perempuan atau sosok kakek-kakek yang akan menghampirimu di sana. Dan kamu ketika ditanya oleh dia, kamu harus siap segalanya ya Do. Ingat pesan kakek. Dan kamu pun ketika kamu itu kamu akan membawa kesuksesan yang ada di dunia ini. Itu ya Do. Pak Sumarna menjawab kepada sang kakek tersebut. Baik kek, kalau seperti itu. Kalau misalnya untuk saya bertapa, saya siap. Karena saya sudah gak mau hidup miskin lagi kek. Singkat cerita, Pak Sumarna pun langsung duduk bersila di hamparan batu besar. Dan situasi pun sangat sunyi dan dingin. Hanyalah cahaya bulan yang menerangi beliau di tengah hutan. Suara pun mulai terdengar di sekeliling Pak Marna. Binatang buas, suara-suara kuntilanak pun mulai menggoda beliau. Tetapi beliau duduk khusyuk. Dan tiba-tiba ada sosok perempuan menghampiri Pak Sumarna. Lagi apa kamu anak manusia datang ke sini? Pak Sumarna pun tidak menghiraukan ucapan tersebut. Karena hanyalah di dalam hatinya hanyalah kaya dan kaya. Karena otaknya sudah dicuci oleh si kakek tadi. Singkat cerita dan sosok tersebut pun menghilang secara dengan sendirinya. Dan banyak sekali godaan-godaan yang Pak Sumarna lalui. Lalu ada sesosok kakek tua yang menghampiri Pak Sumarna yang lagi bertapa tersebut. Hei, bangunlah anak manusia. Kamu sudah lulus dalam bertapa. Kamu kesini pengen apa? Datangnya ke hutan ini, anak manusia. Pak Sumarna pun kaget dibuat oleh kakek tersebut yang datang secara tiba-tiba. Dan Pak Sumarna menjawab apa yang tujuannya dari awal ke sini. Gini kek, saya pengen kaya raya seperti orang-orang karena kebanyakan saya diejek dan dihina oleh tetangga-tetangga. Walaupun ada ininya, saya akan mengikuti arahan dan anjuran kakek, apa yang kakek ucapkan. Pak Sumarna menjawab tegas kepada sang kakek tersebut. Lalu si kakek menjawab, Baiklah, kalau misalnya kamu sudah bulat dan ingin seperti itu, kamu tahu konsekuensinya. Kamu bawa ini boneka kecil dan kamu nanti kamu bakar kemenyan di ruangan khusus dan kasih nama dia si Unyil. Dan kamu panggil dia ketika dia sudah berwujud seperti anak-anak. Lalu kamu susuin terlebih dahulu oleh istri kamu. Ketika itu sesudah gitu, kamu berjalan mencari orang yang paling kaya di tempat kamu. Dan langsung istri kamu suruh menunggu di kamar tersebut. Silahkan terima ini anak muda.
Pak Sumarna pun langsung menerima boneka tersebut dan Pak Sumarna pun bertanya kepada sang kakek dengan lantang. Baiklah, kek. Dan terima kasih sudah membantu saya dalam urusan ini, kek. Konsekuensi saya udah siap dan apapun resikonya. Baiklah, kalau misalnya itu yang kakek inginkan. Si kakek lalu singkat cerita si kakek menjawab dan mengizinkan dia pulang dan ngobrol kepada sang istrinya. Silakan Do, kamu sekarang pulang dan laksanakan apa yang aku perintahkan. Iya, terima kasih kakek, saya undur diri dulu. Singkat cerita, Pak Sumarna pun sampai di rumahnya dan ngobrol kepada sang istrinya berdua. Lalu sang istrinya pun memahami kejadian-kejadian aneh yang Pak Sumarna alami dan mengikuti arahan dari Pak Sumarna. Pada malam itu adalah malam Senin, di mana Pak Sumarna mulai mempraktekkan ajaran dari si kakek tadi. Yuk, kita masuk ke dalam ruangan khusus kita. Nanti di sana kita ritual saja dulu. Dan langsung kita praktekkan apa yang disuruh si kakek tadi. Tiba-tiba sesosok boneka pun berubah menjadi sesosok anak kecil yang botak dan menyeramkan. Dan si istrinya pun kaget dibuatnya. Dan Pak Sumarna pun langsung ngasih nama kepada si tuyul tersebut. Namanya adalah Ucil. Dan sang istri pun mau tidak mau harus menuruti apa kata Pak Sumarna, harus menyusui terlebih dahulu sebelum dia berangkat berusaha cari pesugihan tersebut. Mas, kok serem banget ya wujudnya. Baiklah, demi yang Mas suruh, aku mau apapun yang terjadi. Sambil istrinya dia bergemetaran dan langsung dengan terpaksa dia menyusui si anak tersebut. Tiba-tiba si tuyul tersebut, si Ucil tersebut bertanya kepada Pak Sumarna. Di mana aku ini? Apa di sini? Oh, ini adalah junjunganku saat ini. Baiklah, akan kulaksanakan apapun perintah kamu, asalkan aku minta. Yang apa yang aku inginkan. Pak Sumarna pun lalu menjawab ucapan si tuyul tersebut. Baiklah, anakku, akan kukasih nama kamu Ucil. Sekarang kamu ikuti apa permintaan aku. Yuk kita berangkat dan kita tuju orang kaya yang ada di sebelah. Singkat cerita, Pak Sumarna pun berangkat dengan si Ucil. Dan Pak Sumarna pun mulai beroperasi membawa si Ucil tersebut ke depan rumah orang yang terkaya, di depan rumahnya. Dan lalu menyuruh si Ucil tersebut untuk mengambil uang dan harta-harta yang ada di situ. Singkat cerita, Pak Sumarna pun langsung menyuruh dia. Ucil, kamu harus mengambil semua hartanya yang ada di dalam rumah tersebut. Karena dulu saya sakit hati oleh beliau karena saya lagi mengut aqua dicaci maki oleh mereka. Baiklah, Pak. Akan kuras habis hartanya. Singkat cerita, uang tersebut lalu dikirimkan kepada sang istri yang lagi menunggu di dalam ruangan khusus tadi. Dan tiba-tiba si istri tersebut dibuatnya kaget
uang-uang tersebut dan harta langsung berdatangan ke dalam ruangan khusus tersebut. Dan ini Pak Sumarna pun hidupnya sudah mulai berubah menjadi orang kaya, dan banyak sekali orang yang menghormati beliau pada saat ini. Singkat cerita, 1 tahun berjalan, Pak Sumarna pun mulai tidak nyaman dengan kerjaannya karena banyak kejadian-kejadian janggal pada sang istri tersebut. Dan kasihan melihat sang istri. Dan lalu sang istri bertanya kepada Pak Sumarna, Mas, semakin hari kok badanku tadinya gemuk semakin kecil dan mengecil, kayak ada disedot oleh si Ucil. Bagaimana ini selanjutnya? Apakah kita hentikan saja? Walaupun harta memang berlimpah, tetapi badanku ini sangat kecil dan sudah tidak kuat lagi menyusui si Ucil yang itunya tidak karuan. Bang, tolong aku, Bang. Pak Sumarna langsung merenung kembali dengan melihat sosok istrinya yang curhat kepada dia. Dan Pak Sumarna pun ingin membuang si tuyul dan mengembalikan tuyul tersebut, dan kasihan melihat sang istrinya. Singkat cerita, Pak Sumarna pun bergegas menemui sang kakek tadi yang mulai mengasihi dari tengah hutan tersebut. Lalu Pak Sumarna jalan lagi ke sana dan mengembalikan boneka itu dan ngomong secara baik-baik kepada si kakek tersebut. Dan ketemulah Pak Sumarna dengan kakek tersebut. Dan kakek pun menjawab ucapan-ucapan Pak Sumarna yang ingin mengembalikan si tuyul tersebut. Apa? Kamu ingin mengembalikan si tuyul, boneka tuyul ini? Kamu tahu konsekuensinya. Kamu akan lebih belangsak apa yang kamu rasakan kemarin, dan harta-harta kamu pun akan kuambil kembali. Ucapan si kakek tersebut kepada Pak Sumarna, dan Pak Sumarna pun menerimanya daripada sang istri harus menderita penyakit tapi bukan penyakit. Pak Sumarna pun menjawab kepada sang kakek tersebut, Baiklah kek, nggak apa-apa, yang penting istri saya selamat dan kehidupan saya pun juga selamat. Baiklah, akan aku terima kalau apa yang itu yang kakek ucapkan. dan si kakek pun menjawab kembali ucapan Pak Sumarna tersebut. Baiklah, kalau tekad kamu sudah bulat seperti itu, aku tidak bisa menghalangi apa yang kamu inginkan. Si kakek pun langsung menerima boneka itu kembali, dan singkat cerita Pak Sumarna pun kembali ke rumahnya dan bilang kepada sang istrinya tersebut. Dan lalu tiba-tiba rumah Pak Sumarna yang baru itu langsung terbakar dengan harta-harta dan uang-uangnya yang dia dapatkan selama 2 tahun ini. Dan kehidupan Pak Sumarna kembali kepada semula menjadi seorang pemulung dan hidup sederhana tapi gembira ria dengan anak sang istrinya. Dan Pak Sumarna ngasih wejangan kepada sang istrinya. Nggak apa-apa lah ya dek, kita harus kayak gini lagi. Yang penting kamu selamat dan anak-anak kita pun bahagia. Nggak seperti kemarin kamu kayak gitu. Dan kamu pun sekarang alhamdulillah sudah mulai ini lagi ya. Yuk kita sekarang kita bersih diri dan kita sholat bareng-bareng meminta ampun kepada Sang Kuasa untuk mengampuni apa yang jalani kita ini salah. Iya Mas, permakluminya nggak apa-apa, yang penting kita dan anak-anak kita hidup senang walaupun sederhana dan secukupnya.
Yuk kita ambil wudhu, kita sholat dan memohon ampun kepada Sang Kuasa ya Mas. Yaudah, kita bergegas sholat dulu dan minta ampun kepada Sang Kuasa karena apa yang segala kita ada di jalan salah. Begitulah akhir cerita dari rumah tangganya Pak Sumarna. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini tidak lepas dari kuasa Sang Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan akan kembali kepadanya. Dan di jalan filosofi yang ada di cerita ini semoga bermanfaat atau jangan ditiru, karena semua itu pun lebih baik mencari harta yang halal, bekerja keras dan berdoa kepada Sang Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan terus pantengin di channelnya Pat Sekawan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, bagja waluya dan merdeka.